kan semua istilah Islam. Untuk apa pakai bahasa Yunani? Bahasa Indonesia lah yang dipakai. Karena kitab tahu nggak sih bahasa kalian pertama kali di clipping itu kitabnya bahasa apa? Iya, tahu. Cuman Nah itu pakai itu gitu loh. Saya orang Indonesia, untuk apa pakai bahasa luar? Orang Hindu juga orang Indonesia, tapi wedanya Sanskrit bahasanya. Bahasa Sanskrit sono di subkontinent India gitu loh. Orang Buddha juga bahasanya bahasa apa? Sanskrit juga. Kalau Alkitab gitu kan? bahasa Manado Konghucu ada, bahasanya bahasa Hokkien gitu. Kalau Alkitab bahasa Indonesia bahasa Manadonya ada, Bang. Bahasa Dayak pun ada. Untuk mempermudah dimengerti. Kenapa sih minder banget sama original text? Iya malu banget, kenapa sih mau menghilangkan ini ya asal usul? Iya. Bukan menghilangkan asal usul. Coba aku tanya dia satu setengah menit. Robi, kenapa kamu membenci sekali original text Bible? Kenapa kau benci? Untuk apa dibenci? Berarti kau cinta? Ya iyalah. Oke, kau cinta. Kenapa gak pakai Bible kalau kau cinta? Loh, saya orang Indonesia. Berarti kau nggak cinta. Beda dengan kalian. Ah, itu lanjut. Supaya banyak orang tidak mengerti Inilah kalau di dalam kan kepala banyak isi babi nih. Ratusan juta orang tidak paham isinya. Loh, kan ada terjemahan. Tahu enggak? Ya, kan ada terjemahan. Pakai bahasa Indonesia juga. Kenapa dihilangkan original teksnya? Berarti pakai kami ada juga kalau memang mau. Mana? Tinggal di Ya udah. ada. Sekarang bahasa Yunaninya utusan apa? Kan ada bisa di download, tinggal download. Ini coba gua tanya ya. Coba gua tanya, nanti Robi tebak ini ayatnya di mana? NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Di mana itu? Saya bukan ahli bahasa Yunani. Ya, Roh Kudusnya nggak bekerja. Bang Andi di mana itu? Yohanes 1. Mantap. Nomor 1. Islam aja ngerti bahasa Yunaninya. Yohanes 1 nomor 1. Kalau orang Indonesia Kristen tidak perlu bahasa Yunani. Nah, itulah kenapa kalian menuhankan Yesus, karena kalian ditipu terjemahan. Yesus memang Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya tidak. Yesus memang Tuhan. Karena Yesus dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunaninya tidak. Iblis aja, tahu enggak? Iblis aja yang dia diturunkan dari surga mengakui dia itu adalah Tuhan. Tahu iya, enggak? kalian mengikuti iblis karena iblis mengakui Yesus kan? Iblis itu dari surga loh. Dari surga iya. dia dibuang. Nggak, kenapa nah, memang iblis sama Yesus bedanya apa? Kenapa sih ngotot banget Ternyata si Robi mengakui dirinya pengikut iblis. Yang mengakui bahwa Yesus itu memang Tuhan. Iblis yang pertama kali mengakui kan? Mantaplah sudah. Mantap sudah. Saya udah bilang, iblis itu dari surga kan? Betul, sama seperti Yesus. Iblis dan Yesus sama-sama dari sorga dua-duanya. Dengar dulu, iblis dari sorga, sehingga dia tahu waktu Yesus datang, dia tahu, oh inilah yang dari sorga. Iya, dan orang-orang pun sesungguhnya. Inilah Yesus yang orang sesungguhnya. Manusia pun percaya perkataan iblis. Kan gitu. Mantap sudah. Bukan persoalan perkataan iblis. Iblis itu karena dia dari sorga kenal siapa Yesus itu maksudnya. Membuka dan wawasan kalian mengamini manusia, membuka dan wawasan mengamini sebagai manusia yang sama-sama iblis dari sorga, sama-sama saling mengenal. Mantap. Begitu jadi iblis pemahamannya. membuka wawasan orang-orang Kristen tentang sorga. Ngerti kita? Ya udah, mengakui itu. Karena mereka dari sumber yang sama. Yesus dengan iblis itu kan dibuang karena dia mau pengen seperti Allah, makanya dia dibuang. Iya, satu hakikat mereka. Kan? Tahu begitu kan? Saya mau tanya dulu, iblis dibuangnya dari mana? Iblis kalau dalam Kristen dari surga kan? Ya udah, berarti dari surga kan? Berarti mereka saling tahu bahwa Allah itu, Yesus itu yang dibawa, yang berinkarnasi sebagai manusia. Masih aja pakai kata Allah, Bang, kan tadi udah dibuktiin bukan punya Abang. Waduh. Kan begitu dia. Lalu kita langsung teologi saja lah. Kita gas teologi semangat nih, seru ini. Jadi Robi jadi iblis. Robi dengerin dulu Robi. Robi dengerin dulu. Jadi iblis yang mengajari kamu bahwa Yesus itu Tuhan ya? Bukan iblis mengajari, iblis mengakui bahwa Yesus itu memang dari sorga. Oke, jadi iblis mengaku Yesus Tuhan. Dengerin dulu. Iya dengerin. Iblis mengakui Yesus Tuhan. Dengerin dulu, Iblis mengakui Yesus Tuhan. Kamu mengakui Yesus Tuhan nggak?
Oh iyalah, Yesus itu Apa bedanya kamu dengan iblis? dengan Kena langsung, lanjut. iblis itu jadi gini, dari surga. iya. Saya tanya dulu, menurut Al-Quran iblis itu dari mana? Dari api. Saya tanya dulu. Dari api dia, golongan jin. Mereka diciptakan di bumi. Kalau dalam Islam. Oh berarti beda kita. Beda ya makanya. Berarti beda. Gitu. Makanya Jadi kita kalau memang misalnya iya Karena makanya kalau begini, iblis begini, gini bro. Rob dikit sebelum Robi ya. Jadi kalau misalnya iblis ngomong A, Islam pasti B. Berarti kita memang punya sumber yang berbeda. Memang Betul. sumber yang berbeda. Karena memang Kalau kami sumber- dengar dulu, kalau orang Kristen Sumbernya mengakui iblis. bahwa iblis itu, dengar dulu, iblis itu Kenapa? memang dia dari surga sebagai malaikat dulu dia, tetapi karena dia ingin menyamai Allah, makanya dia dicampakkan ke bumi. Itu pengertian kami sebagai orang Kristen. Iya, Karena iblis dia dari mau sorga, menyamai seperti Yesus Allah. dari Dengar lah dulu. kalau bukannya dari sorga itu Allah ya? Allah bukan dari sorga itu ya? Apa? Kalau dari sorga kan Allah semua kan harusnya kan? Ya malaikat juga dari surga, macam mana? Loh kok gimana ada beda-beda makhluk di sorganya Kristen? Kok beda makhluk? Saya udah Oh itu bilang. ada malaikat, ada apa? Ada Yesus juga, ada Bapak juga ya. Di sorga semua. Dengar Ini sorga dulu. kali Tuhannya ya? Dengar dulu. Allah Ya. itu berinkarnasi menjadi manusia. Sekarang saya mau tanya. Jangan sebut Allah lagi, jangan Itu sebut apa? Allah. Bapak Dengar aja dulu. Bapak. Dengar dulu, Allah itu Al-Quran itu apa? Mulai Tanya. ngaco lagi. Dengar dulu, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu Al-Quran? apa? Kalamullah. Menurut kalian Al-Quran itu apa? Kalamullah. Allah kan? Bukan Sekarang- kalamullah. Dengar dulu. Menurut Islam bahwa Iya. Allah itu menjelma menjadi buku, menjadi Al-Quran. Enggak. Ini bedanya? ilmu dari mana ini? Tuhan kami nggak menjelma-menjelma, Bang. Nggak ada. Iblis Yang ada menjelma itu Jadi kita yang kalian dari mana? yang Kalian sendiri yang berkata itu dari Allah, firman. iya. Iya, Firman itu kalau di kami sifat bicaranya Tuhan. firman menjadi Sifat bicaranya Tuhan, nggak ada Saya bertanya, menjadi. firman itu menjadi. Nggak ada menjadi di kita. Terus buku itu apa? Al-Quran itu apa? Buku itu adalah firman yang dituliskan, bukan menjadi. Berarti ditulis oleh Jadi manusia. ketika Tuhan Berarti Tuhan ditulis oleh manusia. Saya tanya dulu, berarti Iya. ditulis oleh manusia. Iya. Kok itu manusia yang tulis kok? Bisa aja Iya dia karena bohong. ketika Bisa Tuhan aja dia berbicara, makanya dicek kualitas penulisnya kalau dalam Islam. Kalau kalian dicek nggak kualitas penulisnya? Kayak dicek. Karena Yesus sendiri yang ngomong. Masa bukan maksudnya Yesusnya iya ngomong, cuma kualitas penulisnya ini bener nggak, orang bener nggak dia ini kayak Udah Lukas, pasti Matius, benar, Markus. karena kami memang Nah, percaya coba. dan mengimani itu. Oke silakan, siapa bapaknya Lukas? Bentar dulu, aku cari dulu. Saya Buset, Bang, itu PR seumur Main hidup. nyiksa ini. ngucak ngecek aja. PR seumur hidup itu. Nyiksa ini. Iya dicek lah, iyalah kualitasnya dicek. Tanya Jawab bapaknya aja, nanti Robi, saya cari bapaknya. dulu. Robi berjawab aja, bapaknya Lukas laki-laki, gitu udah. karena memang saya tidak terlalu itu apa namanya banyak sejarah. Bapaknya Saya Paulus deh, bapaknya Paulus siapa? Bapaknya Paulus. tidak terlalu banyak sejarah membacanya. Loh justru sejarah itulah pegangan kebenaran gitu loh. Kalau nggak tahu sejarahnya nih dapat dari mana gitu. Kami Yesus yang ngomong sendiri kok. Ini ngerti Yesusnya ngomong sendiri, Yesusnya ngomong ke siapa? Iya. Gitu. Ngomong ke rasul-rasul dan itu yang dibukukan seperti kalian. Allah berfirman iya. kepada Rasul lagi. dengar Dari dulu. Arab lagi. Kalian, Allah berfirman, Bahasa Arab lagi ya. Geli banget Dengar kuping dulu. gue nih. Kalian Korek itu juga kan nih pakai Allah skop. berfirman kepada Muhammad kan dan dibukukan. Begitu dengan kami orang Kristen. Allah berfirman kepada Maria dan dilahirkan gitu. Iya dilahirkan. Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Iya, Lukasnya dulu gitu loh. Ini apakah benar ini yang nulis Lukas gitu? Kapan coba tertulis di dalam perjanjian baru itu Yesus menyatakan untuk murid-muridnya menuliskan gitu kisahnya.
Kayak misalnya, Hai Lukas, catatlah kisahku ini, kayak gitu. Karena kan ada beberapa. Al-Quran juga waktu Muhammad begitu juga kan? Aku tanya dulu. Iya, ketika Nabi mendapatkan wahyu, Nabi mengatakan kepada Begitu sahabat-sahabat, juga dengan tulislah. mereka Lukas. Nah, Apa di mana bedanya? tertulisnya? Begitu Di juga mana dengan tertulisnya? Lukas. Iya, Begitu juga di mana? dengan Lukas diilhamkan oleh Bapa, oleh Yesus untuk dituliskan seperti kalian diilhamkan oleh Nah, Tuhan kalian kepada mana statementnya Tuhan itu? Mana statementnya Itu- Tuhan bahwa Lukas tulislah gitu? Mana? Ada nggak? Kalau nggak ada ya fitnah jatuhnya. kami percaya bahwa ilham Tuhan itu. Ngerti, kita semua percaya ilham, tapi kalau Tuhan tidak ngomong dia mengilhamkan, itu fitnah jadinya, memfitnah Tuhan namanya. Kenapa bukan Tuhan yang memang dari Tuhan? Kami mempercayai itu. Nah, mana yang Tuhan lain. ngomong begitu? Mana Itu Tuhan ngomong Yesus begitu? Sendiri. Yesus sendiri silakan, masuk silakan. lahir. Kalau Tuhannya Yesus- namanya Yesus, silakan. Yesusnya kapan ngomong Yesus kepada sudah Lukas? lahir, Catatlah kemudian. kisahku. Ya. Dan ngomong sendiri dia. Jadi semua yang disampaikan oleh para rasul itu memang penyampaian dari Yesus. Robi, jawabannya ada di Lukas 1 nomor 1, Robi. Jawabannya di situ. Kita ngerti, Yesusnya ngomong kita ngerti gitu. Tapi bukti bahwa murid-muridnya lah yang menulis ada di mana gitu loh. Maksudnya? Jadi kita nggak ada masalah. Yesus ngomong ini ngomong itu iya boleh gitu. Yang mencatatnya ini siapa? Buktinya dia yang mencatat ini siapa gitu. Takutnya Ya, ya. ini adalah halusinasi gitu atau penglihatan-penglihatan yang memang tidak pernah terjadi. Itu memang Matius yang tulis ya, Matius, Markus, Lukas, Nah, buktinya di mana? Yohanes. Ada sejarahnya, banyak sejarahnya. Nah, di mana sejarahnya coba? Pengen baca. Karena gue udah bolak-balik baca Kejadian sampai Wahyu, 8 kali gue bolak-balik nggak ketemu itu kata-kata. Kata-kata apa? Kata-kata bahwa ya Yesus memerintahkan Lukas menulis atau Lukas pun mencatat apa yang dikatakan Yesus, itu nggak ada. Tiba-tiba ceritanya begitu aja, gitu kan? Loh, Alkitab yang mencatat sendiri begitu? Iya, itu mencatatnya itu saksinya siapa yang mencatat? Siapa yang bisa menjamin bahwa Di setiap memang murid-murid kita. Yesus yang menulis? Iya, di setiap kita pasti ada kata Yesus. Kata Yesus artinya perkataan Yesus kepada mereka, itu yang dituliskan, itu yang dibuktikan. Lah iya, itu kata Loh. menulis, itu kata penulisnya kan. Nah, sekarang orang yang menyaksikan bahwa penulis inilah yang menulis kitab ini siapa? Aduh. Aduh satu. Contoh kayak gini ya, misalnya ketika Al-Qur'an itu mulai dikodifikasi untuk dijadikan sebuah kitab, untuk dijadikan sebuah mushaf gitu. Ini dibentuk dewan dalam Islam itu. Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab membentuk dewan untuk pengumpulan semua hafalan-hafalan umat gitu. Dibentuk dewan, lalu kemudian juru dewan pencatatnya adalah Zaid bin Sabit, Abu Darda, kan, terus kemudian ada Anas bin Malik, nah, kayak gitu. Ada, jadi orang-orangnya jelas, bapaknya kita tahu gitu, orangnya seperti apa, kualitasnya kita tahu gitu. Nah, ini murid-muridnya Yesus pas nyatat itu di mana rekaman sejarahnya? Kalau misalnya nggak ada yang bilang Matius yang mencatat kitab itu, ya jangan dibilang Matius, itu fitnah jadinya. Lukas Sejarah juga, Lukas. itu kalau Matius yang tulis. Dan semua Ya mana sejarahnya? Boleh lihat nggak? Boleh lihat ya sejarahnya? di Alkitab itu semua mencatat kata Yesus. Dari mana? Berarti itu ungkapan Yesus Kita sendiri. ngerti itu kata Yesus, cuma yang kita pengen itu inilah penulisnya Matius. Ada nggak? Ya kalau buku Matius memang penulisnya Matius. Mana Nah ada? itu di mana kita lihat? Ntar buka Google dulu. Buka dulu serumu. Anjir, dari tahun 2000 harusnya lo begitu, Kalau Bre. kalian buka data tadi, apa yang kalian tunjukkan? Iya harusnya udah siap gitu loh. Jadi jangan iman tuh asal percaya aja. Lu cek gitu. Islam itu kalau Kalian dikasih tadi juga buku yang kita tunjukkan tanya buku kualitas itu. penulisnya. Yang kalian tunjukkan tadi buku. Di tab. Kok saya nggak Saya boleh? prasasti. Tadi yang saya tunjukin prasasti, Bang, bukan buku. Kok saya nggak boleh? Oh iya, Lo boleh. ya nggak boleh Kok boleh emosi? maksudnya. Kok emosi? Ya udah saya besarkan, suruh buka, saya besarkan dia. Oh, ini bisa open kan memang? Oh, biasa kalau nggak bisa open cam buka sarung aja. Silakan. Berapa dia ininya? Toh 3.000 ya udah bisa.
Matius itu ada dua loh, Matius pemungut cukai sama Matius yang duduk di rumah Matius sama Matius pemungut cukai yang duduk di rumah ronda, ada dua. Kok tiba-tiba tahu ini Matius yang kenapa nggak Thomas gitu loh? Kenapa nggak Filipus? Ya udah lagi ke perpus ikhwan ya. Ayo dibeli serumnya Gurunda yang bekerja sama dengan kakak ipar sebagai sponsor tunggal ikhwan. DM Akhi Sadli. Mantap. Jangan lupa di akhir sesi ada giveaway. Oh gitu. Steam Scare. Iya, ada 10. Nanti di sini kita kasih 2 yang ada di sini atau 3 di Julkifli Mabas official di YouTube-nya Banjuma. Nanti di Suja ada 3 di sana. Di tempatnya Pak D juga. Di Hanis Lebes channel juga ada. Lu live nggak, Res? Enggak. Kalau live di tempat lu juga ada. Jadi jangan kemana-mana, jangan tidur. Di akhir sesi nanti ada giveaway. Nanti Bang Jibril kasih pertanyaan. Sebentar dulu, woi. Bang Jibril kasih pertanyaan, Bang Kores nanya pertanyaan, Bang Juma kasih pertanyaan benar yang cepat itulah yang dapat. Kira-kira begitu. Lanjut. Mantap. Oh, sama ini satu pertanyaan. Serum tuh jarum suntik ya? Serum. Dapat jarum suntik jadi. Bukan, serum kayak gimana sih? Kayak cairan gitu bang. Iya nggak sih? Oh, serum tuh cairan tuh. Gue kira benda ya. Oh iya. Kayak insto. Oke. Jadi dapat serumnya juga ikhwan. Sama goodie bag. Sama foto gurunya nggak pakai masker. Wah, langsung heboh. Bang Robi, kalau mau nyerah lambain tangan ke kanan nih. Nanti biar muslim di sini aja ngejelasin. Lihat, kalau memang ada di Google, itu harusnya udah ketemu dari tadi. Ini masih nyari dia. Bisa dibuka, nggak bisa ditujukan. Apa tuh? Soalnya HP-nya cuma 1. Ya nggak apa-apa, carilah. Kita tungguin kok. Iya, Waktu panjang. Iya, maksudnya saya mau tampilkan nggak bisa. Karena HP cuma 1. Di situ Matius adalah putra Lewi, anak Alfeus yang menulis buku Matius. Di situ Sumbernya dari mana bang? Nama websitenya apa? Biar kita buka. Buka Google ya. Saya buka Google. Penulis buku Matius. Kitab Matius. Cuman saya nggak bisa beda. Oh, dari godquestion.org. Siapakah Matius dalam Alkitab gitu dia. Di Google saya cuma tulis penulis kitab Matius, begitu aja sih. Godquestion.org ya, Akhi Jibril. Waktu Matius menulis surat itu dia berbahasa apa, Robi? Oke lah, ikutilah. Matius yang menulis itu pakai bahasa Arab, bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa apa ya? Bahasa Ibrani. Ibrani. Yunani. Sorry. Yunani. Ya, sorry. Dari sini ya bang ya? Bukan yang di churchofjesuschrist.org. Oh. Ini dia ngambil punya saksi Yehova ini. Dari Church of Jesus Christ ya? ORG? Iya, nyatu semua. Dari sini ya? Gereja Yesus Kristus dari orang. Iya, mantap. Dari sini ya bang ya? Iya. Ini ya, Matius juga dikenal sebagai Lewi, putra Alfeus. Nah, itulah. Nah, kalau kita ke bawah nih, kan biasanya kalau ada tulisan tuh ada referensinya. Ini dia ngambil dari mana nih bang? Manis saja. Kasih yang aslinya lah. Akhirnya Ini dari mana referensinya nih bang? Dia tahu dari mana nih?
Kan yang paling atas tadi. Ya, ini kan ini statementnya Iya. kan. Nah, Lewi Putra Alves yang penulis Iya. kitab ini. Ya kan udah jelas di iya. situ. Saya mau tahu nih penulis si website ini dapat dari mana? Ini nggak ada referensinya bang, nggak ada sumbernya. Sumbernya di mana nih bang? Ini sumbernya dari mana nih? Dikira udah beres ya kalau ngasih website. Ini sumbernya dari mana bang? Karena nggak ada referensinya nih. Ini dia ngambil dari mana? Bang Robi, sumbernya dari mana? Itulah sorry, tidak bisa tampilkan. Oh, ini jadi website-nya nggak ini ya. Nah, tapi kalau kita ke ini bang, ke Catholic Identity, ini dari A Service of Brisbane Catholic Educations. Ini websitenya Catholic Edukasi. Kalau Katolik dengan kita beda bukunya. Lah, ini Saksi Yehova bang ambil. Protestan. Tapi Katolik abang nggak mau. Bukan, maksudnya gini, mau Katolik sama Protestan sakramennya beda jumlah dan jumlah kitabnya juga beda gitu kan, tetap Matiusnya sama, nggak mungkin beda dong Matiusnya. Nah, nggak mungkin. Ini yang bikin Bukan ini persoalan beda. pasti nggak sholat Jumat. Habis itu Kalau sumbernya udah berbeda, berarti beda isinya. Emang lu bikin Kristen dari mana? Kan dari Katolik dulu, Bukan. baru ada Protestan. Kalau sumbernya berbeda, artinya kita buka website yang berbeda sumbernya, ya pasti beda isinya. Begitu maksud saya. oh. Seenggaknya kalau yang Katolik ada referensi. Iya, ini ada referensinya nih bang. Jadi di sini ditulis siapa yang menulis gospel dan kapan. Nah ini introductions-nya. Habis itu ini Mark ini berarti Markus ya. Habis itu saya translate nih bang. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Ini Markus. Habis itu nih, untuk info lebih lanjut, baca American Bible Nabre Introductions. Nah ini referensi nih, jadi ada bukunya. Kita bisa buka nih bukunya. Ini ada referensinya. Kalau yang ini kan nggak ada nih referensinya. Nah habis itu kita ke Matthew atau Matius. Nah ini saya translate juga nih. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Ini menurut Katolik loh. Habis itu ini Luke ini Lukas. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Nah ini harapan kita terakhir nih, John nih. Mudah-mudahan aja paling dekat jadi John Lennon ya kan. Penulisan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini ada referensinya nih bang. Ini lebih kredibel daripada ini. Tapi kalau abang kalau ngelambain tangan kanan gitu, udah Bang Kores, ampun Bang Handi, nanti kita jelasin bang sumber data abang, sumber biblos abang dari mana gitu. Ya memang kalau kita buka web yang berbeda, memang isinya pasti berbeda. Jadi sumber pengajaran itu yang diajarkan kepada kami, ya itu dia kan, itu yang bisa saya pelajari. Jadi kalau sumber yang berbeda, ya memang agak ribet kita. Mending ke teologis aja guys, teologis aja deh, ketinggian ini banyak. Enggak, tapi kita rubuhin dulu sanad biblosnya kalau boleh. Boleh, harus itu. Jadi boleh ya Bang Robi ya, kita jelasin sedikit aja soal ini fakta masalahnya, bukan angan-angan atau cita-cita. Apa ya? Yang kita mau kasih tahu. Di gini Bang, nih saya. Kalau saya Google nih, Abang juga bisa Google tapi dalam bahasa lebih ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini data saya nih. Saya bikin abang jadi lebih paham aja nih. Ya. Biblos yang abang pegang sekarang, itu sumbernya dari Codex Sinaiticus sama Vaticanus dan kodeks-kodeks lainnya. Itu ditulis tahun 325, Bang. Ya. Dari mana data ini? Saya tunjukin nih. Ini Codex Sinaiticus. Ya. Ini saya translate aja biar lebih jelas. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Ditulis pada abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian Kristen yang paling awal. Jadi nggak ada sebelum ini. Iya, memang pengkanonan di tahun-tahun itu. Nah, jadi berarti di sini nggak bohong ya. 325 ya, abad 4 ya. Nah, kita mau cari lagi nih, lebih tua lagi. Itu ada P90 sama P52. P90 itu yang ini, Bang. Nih cuma selembar dia. Nah, ini robek begini. Kita nggak bisa baca nih, ya nggak? Habis itu di sini ada P52. P52 itu segini, Bang. Nah, antar Codex Sinaiticus ke P90 sama P52 ini 150 tahun, Bang. Nah, dari P90 ke P52 ini ke Yehosua yang abang klaim tadi ini penulisnya itu 175 tahun, Bang. Jadi total dari Yehosua ke kopi paling muda, paling tua, Bang, itu 325 tahun, Bang. Ini kurang lebih 20 generasi, Bang. Jadi kalau saya punya anak, itu baru generasi ke-20 di bawah saya, itu baru menceritakan soal saya. Menurut abang seberapa akurat itu data? Ya, beda sama yang ini, Bang. Beda sama yang ini. Kalau ini Al-Quran nih. Saya bisa cek nih. Quran of Uthman atau Kapi Museum Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Dari abad pertama Hijriah ya, berarti abad 7. The extant folios contain more 99%. Ini saya buka nih. Nah, ini yang abad 7, Bang. Alhamdulillahnya, ini abad 1 nih ya. Abad 1 Hijriah ya, bukan abad 1 pagan ya. Nah, alhamdulillahnya saya punya, Bang, 822 halaman. Ini ada berapa surah? Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat 114. Ini kita coba cek aja nih. Surat 110. Ini saya bisa baca nih, alhamdulillah nih. Meskipun gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasrullahi wal fath. Nih, ijazah nasrullahi wal fath. Nah, saya bisa cocokin, Bang, sama Al-Quran yang sekarang. Tadi surat 110 ya. 110. Nah, nih. Ijazah nasrullahi wal fath. Ini yang satu abad, yang sama dengan Rasul. Ini 14 abad setelahnya. Nah, abang gimana, Bang? Bandingin ini yang putus 20 generasi sama yang ini, Bang. Nah, ini kalau Al-Quran, Nabi Muhammad nerimanya 610 ke 70, satu abad ya. Ini pencatat dan penghafalnya. Ini kodeks-kodeks dan catatannya yang sama di abad yang sama. Yang tadi Bang Kores sempat ceritain. Di sini ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, ada Ubay, ada Zaid bin Sabit. Gimana itu, Bang? Habis itu baru deh kita ngomongin Tuhan, Bang. Ini datanya, ini bukan angan-angan saya, Bang, bukan cita-cita saya, Bang. Ya. Mungkin cita-cita Abang Biblos ditulis abad 1, habis itu terjaga gitu. Itu cita-cita, angan-angan. Ya kan, kita kan nggak bisa ngomongin, nggak bisa menyandarkan kepercayaan kita sama angan-angan cita-cita ya kan, sama fakta mestinya ya kan. Sama fakta ya. Iya. Silakan. Abang-abangku. Sepengetahuan saya ya apa yang diajarkan sama kami kan sebagai orang Kristen. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi kalau kita udah pakai sumber yang berbeda, memang kita akan berbeda pendapat. Ya, kalau soal itu kan ini, Bang, saya udah tunjukin nih. Saya nih. Iya. Kalau ngomong diulang-ulang nih, saya tulis di sini, saya Google aja nih, Bang. Perjanjian baru. Manuskrip perjanjian baru tertua
jawabannya sama yang tadi saya jelasin Bang, Kodeks Sinaiticus. Nah, yang tadi kita buka apa? Sinaiticus. Iya. Nah. Nggak apa-apa sih Bang, Abang kan kita kan hidup cuma 60, 70 paling banyak 80. Habis itu kan kita selama-lama Bang. Saya cuma maunya, kalau saya pribadi ya, nyenderin keselamatan saya yang nanti ribuan tahun itu dengan fakta, bukan dengan angan-angan sama cita-cita Bang. Memang bicara soal keimanan, memang gimana ya, pengalaman saya dengan yang kami ajarkan itu terasa. Artinya begini, kalau buku kami mengajarkan bahwa nama Yesus itu berkuasa. Jadi ketika kami pakai nama Dia dan itu terasa kuasanya. Waduh, maka ini Abang itu. Ini cita-cita mangan-angan Bang, Abang pengen saya percaya gitu. Dengar dulu Bang. Maksudnya saya cuma menyampaikan kalau masalah ini masalah kepercayaan kan, masalah keimanan, masalah keimanan. Jadi berawal dari situ, maka kekristenan kami itu ya udah, kami tidak peduli dari mana sejarahnya. Kami punya pengalaman pribadi dengan nama yang kami pegang, nama Yesus. Ya itu kan kalau kita kan anak kecil kan kayak gitu Bang. Kita punya angan-angan, punya cita-cita, begitu kita gede kita pakai akal kan. Kita pakai akal, pakai otak. Bukan. Begitu kita pelajarin akal sama otak dulu baru keyakinan Bang. Jangan keyakinan mulu, jangan jadi bocah mulu Bang. Mesti dipakai kan akalnya. Kalau kecil kita dikasih tahu orang kita nyembah Yesus, kita nyembah Yesus walaupun sesama makhluk ya kan. Saya cuma sayang aja Bang. Maksudnya kenapa nggak nyembah Tuhan sih Bang? Kenapa mesti nyembah makhluk sih? Itu aja. Kami mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Ya makhluk kan, makhluk ciptaan kan dia. Enggak, dia enggak diciptakan. Oh, dia nggak diciptakan? Enggak. Dia enggak diciptakan. Terus? Dia itu lahir dan dikandung lewat Roh Kudus. Waduh. Lewat Roh Allah. Bunda Maria aja sekarang jadi Roh Kudus, bukan? Bukan, artinya dikandung, maksudnya melalui Roh Kudus. Ini Bang Andi sama Bang Kores ini udah Nggak ini ada hubungan biologis. Dia udah pakai hubungan biologis. Dia udah pakai ini Bang, flash, pakai apa namanya? Pakai e-money aja. Jadi susah Bang. Udah pakai Dana ya kan, udah pakai OVO ya kan, udah pakai e-money saja udah susah. Bukan. Kelahiran Yesus itu tanpa adanya hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Nabi Adam lebih hebat lagi Bang. Nggak ada mak bapak tuh. Apa Nabi Adam Tuhan juga? Apa gimana nih kita? Bingung. Bukan, karena Adam sendiri tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan, tetapi Yesus itu dia berkata begitu. Kata yang tadi kitabnya putus 350 tahun. Gimana nih Bang? Nah, itulah repotnya Bang. Dengar dulu. Apa pakai OVO nih, pakai Dana lagi. Bilang masalah keimanan itu kan. Masalah keimanan karena saya udah imani dia dan saya udah nikmati apa yang dia firmankan, apa yang dibukukan ini yang kita pegang. Kebenarannya itu bisa dibuktikan. Ya kenapa tidak dipercaya? Ya itu makanya pakai dulu akalnya. Ini cuma 5 menit 10 menit. Abang Google aja. Nih Biblos nih perjanjian baru nih, manuskripnya mana ya? Sumbernya mana ya? Oke, benar. Benar. Tetapi sekali lagi pengalaman pribadi dengan apa yang dibukukan yang kami percaya itu terbukti benar. Bang, kenapa tidak dipercaya? Kan begitu. Berarti Tuhan Abang bisa menjelma ya, kayak jin, kayak iblis, menjelma kayak makhluk roh, makhluk kudus gitu ya, bisa menjelma ya. Itu Tuhan kemanusiaan apa manusia ketuhan-tuhanan Bang? Saya bingung nih. Karena kalau di Islam jelas Bang, Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia gitu. Ya berarti Tuhan kemanusiaan gitu ya. Berinkarnasi menjadi manusia. Begitu dia. Iya, jadi Tuhan kemanusiaan apa manusia ketuhan-tuhanan? Itu yang saya bilang, kenapa sih ngotot banget nyembah makhluk? Kenapa nggak sembah bapaknya Yesus aja? Bu, kan kami mengimani dia Tuhan. Iya, tapi kan dia makhluk Bang. Dia
kekristenan kami, dengar dulu, kekristenan kami mengajarkan waktu dia lahir, dia diakui memang dia lahir sebagai manusia, tetapi dia itu Tuhan. Itu keimanan kekristenan kami, dan itu mengakui itu. Kami mengakui itu karena dengar sekali lagi, karena kenapa kami percaya dengan dia? Sekali lagi semua yang dicatat di buku kami itu faktanya yang putus 350 tahun tadi. Itu terserah mau di 1000 tahun dia putus, tetapi Ya itu imani saja. dengar dulu, semua yang ditulis di buku ini semua menjadi nyata, dan itu kami nikmati sebagai orang Kristen. Untuk apa kami tidak bisa percaya? Waduh. Ya itu imani saja bang. Kalau saya kasih buku Harry Potter ke anak saya nanti, insya Allah kalau punya anak ya, dikasih Harry Potter, habis itu saya cerita Hogwarts itu benar-benar ada bang, nanti dia juga sama kayak abang, imani saja. Pokoknya dia beriman bahwa Hogwarts itu ada dan Harry Potter itu pernah hidup gitu loh. Bukan, maksud saya bagaimana begini. Nama Yesus itu menurut kami berkuasa. Jadi di mana itu kuasanya itu bang? Karena umur 30 aja dia masih tinggal di rumah maknya bang. Kuasa di mananya? Dengar dulu. Siap. Kekristenan kami mengajarkan bahwa nama Yesus itu berkuasa, dan ketika kami berdoa dan menggunakan nama dia itu kami nikmati, nama dia memang berkuasa. Jadi ya itu berkuasa di mananya bang? Kan tadi dia umur kepada Yesus karena memang itu kami rasakan, kami nikmati itu. Ya itu tadi di kuasanya di mana bang? Umur 30 aja dia masih tinggal di rumah maknya. Gimana? Dia kan umur 30 masih tinggal di rumah ibunya kan? Kuasanya di mana nih yang disebut raja segala raja nih? Loh kan dia inkarnasi dari Tuhan itu sendiri, dari Bapa itu sendiri. Ya dia memang Tuhan sebelum dunia ada, dia sudah ada. Waduh, itu yang firman tadi, logos tadi bang ya? Iya. Ya tadi itu imani saja, berarti memang dari tadi itu dana, OVO, habis itu link, itu imani saja bang. Kitabnya putus 350 tahun pun, pokoknya udah ditebus, yang penting Tuhan, Yesus Tuhan gitu. Iya bang ya? Iya. Bukan, itulah maksud saya. Kalau kita buka sumber yang berbeda akan berbeda hasilnya. Itu tadi yang saya tunjukin lagi bang. Itu bukan angan-angan saya loh bang, bukan cita-cita saya loh. Bukan, pengkanunan itu faktanya loh bang. Pengkanunan buku yang kami ajarkan itu di tahun 300 abad ketiga. Nah, itu 20 generasi setelah kejadian, Bang. Jadi kalau saya ini tadi saya gambar ini. Saya punya anak itu 2 sampai 20. Nah, cucu cicit yang 20 itu nyeritain soal saya. Seberapa akurat itu, Bang, kira-kira? Kalau bicara soal akurat itu, nah, makanya tadi saya bandingin sama kitab suci. Makanya tadi saya bandingin langsung sama kitab suci orang Islam. Al-Quran itu terjaga 14 abad. Kulhunya saya, ini kalau kita umroh nih bang. Kalau kita umroh nih, kita ke Mekah. Kulhunya saya, surat Al-Baqarahnya saya sama semua bang. Dari seluruh dunia. Al-Fatihah saya semua sama. Karena kitabnya satu. Seluruh dunia sama bang. Tapi kalau abang ngumpul sama non muslim atau Kristen Amerika aja, abang dibilang sesat bang. Kenapa? Abang orang Kristen, orang Amerika bilang, abang kenapa nyembah Tuhannya orang Muslim? Nah lu gimana itu bang? Enggak lah, kalau namanya pengajaran Kristen yang sama ya tetap sama lah. Ya enggak dong. Kalau abang ketemu bule, abang tanya Tuhan dia siapa? Dia bilang Tuhan saya bapaknya Yesus. Begitu abang bilang Tuhan saya Allah, tuh bule bilang, wah lu kenapa nyembah Tuhannya orang Islam? Gimana tuh? Allah itu apa namanya? Apa itu? Apa sih namanya tuh? Apa itu? Itu kan bukan nama. Menurut kami dia itu bukan nama. Iya, tapi orang bule taunya Allah itu Tuhannya. Kami itulah Yesus. Nah, tapi orang bule taunya Allah itu Tuhannya orang Muslim, Bang. Tuhannya Islam. Allah itu Tuhannya orang Islam. Hakikat Allah itu hakikat. Waduh, kenapa jadi ke hakikat nih sekarang? Ini udah masuk teologi nih.
Tapi kita udah tinggalin ya tadi, berarti Biblosnya putus 350 tahun, abang imani saja, yang penting ditebus, pokoknya Yesus Tuhan. Gitu ya. Intinya kami mempelajari kalau Allah itu adalah hakikat, ya kan? Yang seperti yang di Yohanes 1 itu, pada mulanya adalah firman dan dia. Waduh, kita udah ke ayat nih. Kan tapi Ya, tadi kita kan udah buktiin tadi Bang, Biblosnya saya kan udah menyampaikan 350 tahun. keimanan. Enggak, saya hanya menyampaikan keimanan kekristenan kami yang bersumber dari. Enggak, ini yang sekarang saya kalau tanya, Abang Tuhannya 3 apa 1, Bang? Ya 1 lah. Nah, berarti Masa kita bisa 2? setuju. Kita bisa setuju kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini yang menciptakan segala-galanya. Itu Iya. 1 ya, Bang ya. Kita bisa setuju 1. situ ya. 1 ya. Yesus Dan itu dia sendiri. nggak bergantung sama apapun, sama siapapun, ya. Yesus itu sendiri. Enggak. Ini kita setuju dulu, Bang. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bergantung terhadap apapun. Setuju nggak? Ya, setuju. Dia Setuju, siap, mantap. Berarti dia adalah kita udah Tuhan. setuju ya. Kita udah setuju ya. Nah, abis itu Yesus itu siapa, Bang, yang 2000 tahun yang lalu jalan di bumi ini? Kan sudah saya bilang dia inkarnasi dari Tuhan itu, dari Allah itu sendiri menjadi manusia. Nah, si Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu bergantung sama oksigen, bergantung sama gravitasi untuk jalan, bergantung sama makanan, bergantung sama tisu toilet, Nah, bergantung sekarang- sama air. Itu sekarang- Tuhan bukan, Bang? Tadi kan kita udah setuju nih, Tuhan mestinya nggak bergantung sama apa-apa, Bang. Dia kan waktu Halo. makanya keimanan kekristenan kami mengakui waktu dia lahir di dunia dia menjelma menjadi manusia, tetapi pada hakikatnya dia adalah Tuhan Waduh, berarti dia Yang bisa menjelma gitu ya? yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu kan proses inkarnasi. Iya, berarti dia menjelma gitu ya, Bang? Ya namanya Tuhan, dia bisa menjelma menjadi apa aja. Oh, nggak bisa dong, Bang. Kalau Tuhan bisa menjelma jadi apapun, dia bisa jadi tai kucing. Saya takut nginjek tai kucing, Bang. Kan menurut kepercayaan kami dia Berarti nggak maha suci dong Tuhan Abang. Hah? Berarti nggak maha suci dong Tuhan Abang. Maha suci. Ya kan bisa jadi tai kucing. Dari segala sumber Tuhan kami hanya 1 kali menjelma menjadi manusia, tidak pernah menjadi. Kita tahu dari mana? Itu Dia mau nggak ada aja. tuh dalil. Dia mau Jangan aja. ngarang. Kalau Ini udah mulai ngarang nih. Ini udah mulai Kalau ngarang memang nih. dia mau, dengar dulu. Dengar dulu. Kalau memang dia mau bisa aja. Tetapi kan dia hanya sekali dalam sejarah menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Heeh. Itu dalam sejarah dia bisa aja menjadi apa? Jadi dia Tetap. bisa menjelma jadi apapun ya. Dengar Kalau dulu. Tuhan saya, Bang, kalau Tuhan saya. Dengar apa dulu. itu? Ketika dia Apa itu? menjelma menjadi manusia, kenapa dia menjelma menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan itu cuma manusia. Nah, Tidak mungkin dia mau menjelma seperti binatang. nyelamatin dia dari siapa, Bang? Dia nyelamatin manusia dari siapa? Yang menyelamatkan manusia maksudnya? Dari? Dia kan menyelamatkan. Kalau menyelamatkan kan berarti lagi terancam nih manusia. Dia menyelamatkan dari apa nih, Bang? Dari mana nih? Dari diri dia sendiri gitu ya? Apa gimana nih narasinya nih berantakan? Sejarah dengar dulu. Ah. Sejarah Alkitab mencatat bahwa dari Adam sudah jatuh di dalam dosa. Dosanya kan batu sama dia. Dengar dulu. Kan Tuhan dia. Dengar dulu. Ah. Jadi menurut keyakinan kami, kalau Yesus tidak datang untuk mencari keselamatan itu sangat sulit. Berarti dia nyelamatin manusia dari diri dia sendiri gitu. Gimana? Dia berarti menyelamatkan manusia dari diri dia sendiri gitu. Menyelamatkan manusia dari dirinya sendiri maksudnya? Kan manusia berdosa sama siapa, Bang? Sama Tuhan dong. Tuhan, iya. Nah, abis itu Tuhannya menyelamatkan manusia dari Tuhan yang mana nih? Sama diri dia sendiri dong berarti. Kan jatuh di dalam dosa. Dengar dulu. Dosanya sama siapa? Sama Tuhan kan? Iya sama Tuhan. Abis itu Ya. nih Tuhannya sekarang menyelamatkan dari diri dia sendiri. Dengar dulu. Dengar dulu gimana kenapa itu? Tuhan Yesus datang. Dengar dulu. Ya, atret dulu Bang, atret. Dengar dulu. Kalau kami mempelajari semua perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, kita buat dosa 1 harus korban 1. Dosa 1 harus korban 1.
Itu pelajaran dari perjanjian lama menurut kami. Karena dia melihat itu betapa sulitnya manusia untuk masuk surga melalui itu, maka dia datang dan menebus kami dari dosa itu. Nah, dia menembus dosa itu sama siapa, Bang? Sama Tuhan, sama diri dia sendiri. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Iya, berarti dia menembus Menjelma dosa menjadi itu dari manusia. diri dia sendiri kan? Karena kalau kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, manusia tidak akan percaya. Sehingga dia harus menjadi manusia supaya Enggak, manusia percaya. sebelum Yesus orang-orang Bani Israel itu percaya sama nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Iya. itu semua percaya sama nabi-nabinya, nggak mesti Tuhan yang turun, pada percaya itu. Nah, abang ngarang lah, nih nggak demen lah kalau ngarang-ngarang gini. Dengar dulu, kalau kita Iya, ikut gimana? perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki, cuman mau dihitung dengan jari orang yang bisa masuk surga. Heeh. Sehingga dia datang supaya semua orang bisa menghadap Tuhan secara langsung. Mm-mm. Kalau dulu beda, Mm. menghadap Tuhan harus lewat Nabi dulu, nggak bisa Iya langsung dong. ke Tuhan. Jadi Bang, ketika Tuhan Yesus datang, abang kita ngelihat bisa matahari aja langsung nggak kuat menghadap 3 Tuhan. menit, Bang, mau ketemu pencipta gimana sih? Hah? Abang ngelihat matahari 3 menit aja nggak kuat, mau ngeliatin yang nyiptain. Makanya dia menjelma menjadi manusia supaya bisa dilihat. Nah, ini Bang, dari 6.000 tahun yang lalu Bang, dari Iya. zaman Adam, habis itu Nabi Nuh, habis itu Nabi Ibrahim, Nabi seterusnya. Ini orang-orang kafir nih Bang, ini bukan abang ya, saya nggak bilang abang. Orang-orang kafir, ini orang-orang jahiliyah yang nggak percaya Tuhan, itu selalu kayak gitu Bang. Mana Tuhanmu? Saya mau lihat Tuhanmu. Mana Tuhanmu? Saya mau lihat Tuhanmu. Ini selalu kayak gitu Bang, dari 6.000 tahun yang lalu. Itu selalu ngomongnya kayak gitu. Sekarang abang juga nanya sama orang-orang Islam, mana Allahmu dengan itu kan sama kafir-kafir yang nggak percaya nabi-nabi 6.000 tahun yang lalu Bang. Karena Nah, kami tuh. percaya Yesus yang lahir, kalian tidak percaya. Itu bedanya. Itu dia. Itu bedanya. Iya, abang percaya yang kitab tadi yang putus 350 tahun itu kan? Yang Saya percaya pokoknya yang penting ditebus, pokoknya Yesus Tuhan gitu kan. Iya, saya Iya, percaya. sama kayak kafir-kafir yang waktu itu begitu Bang. Iya, ini ada Tuhan saya berhala nih. Ya, aduh. Tapi begitu ditanya, kenapa kamu bukan bikin berhala? Berhala kan nggak bisa ngasih kamu makan. Oh enggak, ini simbol. Ini simbol aja nih. Ini berhala ini simbol aja. Ini sama kayak jawaban abang kalau saya tanya, ini kenapa ada berhala Yesus? Padahal Yesus bilang Bang, jangan kamu buat berhala dalam bentuk apapun yang di atas bumi ini atau di bawah laut. Jangan dibikin. Habis itu abang nih, mari kita buat berhala bentuk dia. Gitu ya Bang ya? Nggak ada lah. Nah. Maksudnya kami Iya, Yesus bilang begitu karena memang dia yang patut disembah bukan yang lain. Iya. Dan kami percaya itu. Tapi habis itu abang bikin berhala bentuk dia. Berhala apa? Nggak ada Itu patung berhala. Yesus. Oh, kami tidak pernah menyembah patung Yesus, tidak pernah. Iya enggak apa tuh apa berarti namanya? Simbol tidak ya. pernah- Kami tidak pernah menyembah patung. Iya, berarti itu simbol ya. Kalau cuma sekedar simbol patung ya. Ya iya, itu sama persis sama yang kafir 6.000 tahun yang lalu. Begitu ditanya, Kalau "Ini cuma kenapa sekedar kamu simbol bikin ya, berhala ini habis iya. itu ini?" Ini jawabannya sama sama Bang. Itu ini apa? Simbol aja simbol. Ya sekedar kalau cuma bikin patung ya mau patung menyerupai apa terserah saya kan. Karena itu seni. Tapi kami tidak pernah menyembah patung Yesus, tidak pernah. Iya, Kalau kamu pakai patung Yesus silakan, tidak persoalan. Waduh, enggak dong, kan kita Tidak ada toleransi. tidak ada Bang. masalah buat kami. Enggak lah, itu toleransi, nggak boleh gitu. Tidak istilahnya Pak. Kami tidak ada masalah. Iya, nggak ada Tidak ada masalah iya. buat kami. Seandainya saya punya patung Yesus ini, saya patahkan tidak masalah karena kami tidak ada apa-apanya. Masalah patung itu, tidak ada apa-apanya dia. Gambar Yesus itu kurobe kan apa salahnya? Waduh, itu karena itu kita Karena kalau kami di memang tidak ada apa-apanya itu. waduh, Itu cuma lukisan. itu nanti yang lain marah tuh Bang, abang ngomong begini Bang. Orang yang lain Berarti dia sampai tidak nyium-nyium percaya Bang. kepada Yesus yang sesungguhnya. Waduh, berarti itu Karena berarti Yesus itu yang kafir beneran abang kafir biasa gitu ya? Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang hidup, bukan gambar. Gitu. Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang hidup, bukan patung. Heeh. Ya iya.
orang Kristen mempercayai itu. Ya iya, ini sama yang kami hadapin sekarang itu sama aja yang 6.000 tahun lalu nabi-nabi kami hadapi. Kafir ini selalu akan bilang, mana Allahmu, mana Tuhanmu, mana masa Tuhan nggak kelihatan, masa nggak ini, makanya mereka menuhankan Apollo, Zeus, Mitra, Horus, Isis. Nah itu makanya mereka menuhankan itu, nggak menuhankan Tuhan yang satu yang nggak kelihatan. Karena mereka mau Tuhannya kelihatan gitu loh, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Ya ini abang kayak abang ini sekarang nih yang saya lagi ngomongin nih. Agak sulit mau jelaskan bang. Ya karena ya itu dana, OVO. Itu, iya. Masalah keimanan itu karena kami udah punya orang Kristen punya pengalaman pribadi dengan pengajaran kami. Iya. Dan kalian juga punya pengalaman pribadi dengan pengajaran kalian. Jadi memang agak sulit untuk mau dijelaskan karena punya pemahaman yang berbeda. Ketika kalian membaca Alkitab, kalian bisa punya tafsiran yang berbeda. Oh, seperti Al-Quran nih. juga. Al-Quran juga kan begitu banyak tafsiran-tafsiran, ini punya tafsiran ini punya tafsiran ini. Demikian Ini- juga dengan kekristenan. Ini ngomong-ngomong soal kitab suci lagi nih, Bang. Ini datanya dari Abang nih, Bang. Cek publication nih. Ini soal 1 Yohanes 5:7. Ini yang nulis Bapak David W. Daniels. Nah, ini Bapak gerejanya nih, dibikin buku. Keren bukunya, Bang. Ini kenapa gelap banget ya? Ini bukunya keren banget nih, Bang. Nah, begitu saya tulis ke bawah, Bang. Saya lihat ke bawah nih. Nah, 1 Yohanes 5:7. Abang bisa buka tuh? Bisa nggak dibuka? Bentar dulu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada yang memberi kesaksian. Nah, Terus kenapa? nah, ini di tahun 200, Bang. Itu tulisannya 3 adalah 1. Habis itu di tahun yang sama, 50 tahun setelahnya, Cyprian Carnage ditambahin, Bang. Dan lagi Bapak, Anak, dan Hantu Suci ditambah nih. Habis itu 350 beda lagi, 350, 398, 415, 450, 5500. Ini diganti terus nih, Bang. Jadi Apanya satu yang- diganti ayatnya, Bang. Nah, jadi satu ayat ini diganti 18 kali nih, Bang. Ini Roh Kudusnya naik turun apa gimana nih, Bang? Bukan. Nah, loh, gimana itu? Tapi saya tidak bisa baca itu. Tetapi harus, maksudnya, kalaupun mungkin penulisannya dengan bahasa yang berbeda, tetapi pengertiannya masih tetap sama, itu tidak dipersoalkan. Gimana mau sama kalau ada penambahan? Ini beda, Bang. Kalau isinya sama, Ini beda, isinya beda, Bang. misalnya begini Pak, misalnya begini, saya dari Pontianak ke Jakarta, tujuannya ke Jakarta, dari Manado ke Jakarta, sama-sama tujuan ke Jakarta. Tapi Iya, yang artinya satu tujuan masih sama. yang satu ke Sydney, Bang. Pengertiannya masih sama Pak. Enggak, pengertiannya beda, Bang. Mau saya tunjukin? nggak? Saya enggak bisa baca masalahnya. Oke, ini saya tunjukin aja nih ya. Pengertiannya beda, Bang. Coba pengertiannya apa? Nah, ini saya buka nih. Yang dari paling atas dengan paling bawah aja yang dibaca. Iya, iya, nih. Saya. Karena kalau manuskrip ini loadingnya lama nih. Bentar ya. Satu Yohanes 5 ayat berapa tadi? 7. Nomor punggung 7. Itu Ronaldo itu. Kan ayat dari Arab, Bang. Bahasa Arab itu ayat. Jangan diambil juga dong. Nih. Nomor Di sini, Bang. 1 Yohanes 5:7. Ini diceritakan di sini nomor 7-nya ya. Yang bersaksi adalah 3. Iya. Nah, Bapak, tiba-tiba Anak, Kudus. nggak ada, itu nggak ada, Bang. Nggak ada. Saksi adalah 3.
Terus saya Nggak ada itu saksi Roh Kudus di surga, la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 , itu nggak ada. Jadi di abad 4 Tritunggal tuh nggak ada tuh, Bang. Trinitas tuh nggak ada di abad 4 nih. Jadi kalau saya baca ya, yang bersaksi adalah 3, roh, air, darah, dan 3-tiganya adalah 1. Ini maksudnya kita manusia, Bang. Abang kan ada isinya roh, isinya air, habis itu darah. Itu kita manusia. Saya terdiri dari roh, air, dan darah. Itu artinya saya manusia. Jadi saya bersaksi, 1 orang. Nah, ini kan dari sini nih. Ya kan? Tiba-tiba, Bang, begitu abad 16. Waduh, Bang. Yang bersaksi merekam di surga, Bapa, Firman, Hantu Suci, 3-tiganya adalah 1. Ini ayat 8-nya. Dan 3 itu bersaksi di dunia, Roh Kudus, air, dan darah. 3-tiganya adalah 1. Waduh, ini Tritunggal. Di sini nggak ada Tritunggal, Bang. Ini yang 1 ke Ambon, yang 1 ke Melbourne, Bang. Masih sama itu, Pak. Masih Waduh. sama. Masih sama itu, Pak. Robi, kamu kok ngeyel sih, Bi? Itu Begini, udah penambah. Pak, begini, ayat 7 tadi yang di tahun berapa itu, yang bersaksi itu 3. Nggak ada yang Roh tahun Kudus. Yang paling terakhir, dengar dulu. Setelah yang Oke. terakhir, lebih diperjelas. Tambahin. Lebih diperjelas. Makanya saya udah bilang tadi, kalau masih tujuannya sama, enggak masalah. Bang, di sini nggak ada Masih Tritunggal, Bang. disempurnakan, karena memang, Bang, di sini nggak ada Tritunggal. iya, makanya Di sini nggak ada Roh Kudus, Bapak, Firman tuh nggak ada. dengar. Maksud saya itu kan diperbaharui, maksudnya Oh, diperbaharui. diperjelas. Ini namanya Kristen progresif. Bukan, saya bukan Kristen progresif. Diperjelas, Pak. Jadi Apa itu? kalau ayat 7 yang itu dengan ayat 7 yang paling baru sekarang itu enggak ada masalah di situ kalau saya lihat. Ini yang saya baca ini ya. Iya. Yang bersaksi adalah ada 3. 3. Udah. Yang paling terbaru, dengar dulu yang terbaru gimana? Udah, itu nggak ada tuh, udah. Ini Iya, yang berarti terbaru. Kristen abad 4 nggak ada Tritunggal ya? Kalau yang 3 itu siapa oke. ya? Sekarang Yang 3 itu diperjelas. Ini yang 3 yang 3 itu ini roh, air, Iya. dan darah. Iya, itulah yang diperjelas yang terbaru sekarang. Enggak, yang di sini Jelasan ditambah, ayat Bang. Yang di sini yang bersaksi di surga, Bapa, Iya, Firman, dan Hantu Suci, ya, 3-tiganya adalah 1. Dan yang itu diperjelas, Pak. Waduh, Jadi siapa ini yang memperjelas nih, Pak? Itu yang Penulis. Aduh. Penulis. Itu tadi supaya- yang saya tunjukin, Bang. Yang tadi saya supaya tunjukin. mudah dimengerti. Iya, itu yang saya tunjukin tadi. Jadi tahun 200 tulisannya which Sri Arwan, 3 adalah 1. Habis itu tahun 250 ditambah. Terus 18 kali nih ayat berubah. Akhirnya jadi begini. Jadi Tritunggal. Ya, mantap Itulah ya. yang saya bilang tadi, biarpun 10 kali dia berubah, tetapi 18, Bang. Ini lebih dari 10, Bang. yang sama. Oh. Itu tidak bermasalah menurut kami. Yang penting tujuannya dan pengertiannya tidak lari, Oke, siap. tidak berubah. Kami Iya, ini udah ini definisi e-money saja, memang udah isi OVO, Dana, link. Bukan. Habis itu pokoknya tempelin aja kartunya kan e-money. saya udah bilang tadi. Bang Robi, kalau sudah ada penambahan itu udah beda makna, Bro. Kalau saya baca itu enggak berubah maknanya. Begini aja, saya tanya baik-baik. Boleh nggak firman Tuhan itu ditambah? Enggak boleh. Itu ditambah. Bukan ditambah, diperjelas. Ditambah, tadinya dikit jadi banyak. Tetap di Alkitab Kamu kok ngeyel dari tadi dibilangin. Dengar dulu. Alkitab berkata bahwa buku itu tidak boleh ditambah. Coba diulang lagi Bang Jibril. Maksudnya- Ditambah apa dikurangin tuh? Dengar dulu. Bang Jibril tampilin lagi Bang Jibril. Dengar dulu penjelasan saya. Maksudnya itulah bedanya keimanan Kristen, ya kan? Yang saya maksudkan keimanan Kristen kami begitu. Ya, Tar kalau dulu, kalimatnya hei. ditambah. Itu nomor 7 itu tulisannya pendek ya, nggak usah tahu artinya, tulisannya pendek. Iya. Ini di abad keberapa nih Bang Jibril? Abad keempat. 4. Oke, coba lihat abad ke-16. Panjang apa pendek? Ini. Wow, jadi panjang banget. Dengar dulu. Dengar. Nah ini dulu. aja nggak usah kemana-mana. Ini ada tambahan Iya. atau tidak? Saya menjelaskan ayat itu, saya tidak akan kemana-mana. Saya nggak minta menjelaskan. Ini ada yang ditambah atau enggak?
Pengertiannya tidak berubah, berarti tidak ditambah. Saya ulang lagi, kembali lagi ke nomor 7, ulang. Dengerin dulu. Nih, ini pendek. Oke. Ya. Nah, sekarang abad ke-16. Nih, pendek banget. Nah, itu. Nah, panjang. Ini ada penambahan atau pengurangan? Kalau Jujur. kalimat ditambah tetapi tujuannya sama, tidak bertambah menurut Anda? Ditambah atau tidak? Pengertiannya tidak berubah, berarti tidak. Ditambah atau tidak? Kalau pengertian tidak Ditambah berubah, atau tidak? kalau pengertian tidak Saya nggak bilang pengertian, pengertian belakangan ditambah atau pengertiannya tidak? Masih sama, Bang. Masih sama. Ditambah atau tidak? Jangan bingungkan orang Kristen yang di bawah. Lah, ini anak ini Saya hanya kamu yang menyampaikan- bingung ini. Bukan, Bang. Bukan. Saya Tadinya hanya bilang, pendek nomor 7 di Iya. abad pertama. Iya. Di abad ke-16 jadi panjang. Kalau tadinya pendek menjadi panjang, itu ditambah apa dikurangi? saya mau tanya dulu. Kamu benar-benar penjelasan. itu kamu itu balul ya. Tinggal ngomong ditambah udah. Saya tidak mau kacaukan orang Kristen yang di bawah, enggak. Nah, kamu ini yang kacau, yang di bawah normal. Saya tidak mau. Saya tidak mau Yang di kacaukan bawah orang. itu, di bawah Kristen-Kristen yang ada di bawah itu, Dengar dulu, mereka dengar masih dulu. pada waras. Kamu ini nggak normal, Robi. Karena pengertian orang Kristen kan Alkitab tidak boleh ditambah. Ini nggak minta Jadi- di pengertian, ini ditambah. Tapi pengertiannya tidak berubah. Bukan masalah pengertian dulu, ditambah apa enggak? Kalau saya bilang ditambah, orang Kristen yang di bawah yang baru masuk, mereka akan berkata saya sesat. Berarti tadi nggak ditambah. Kalau menurut saya tidak ditambah, cuman tambah ke kalimat aja karena Oh, tidak ada perubahan. tadi menurut saya nggak ditambah, tapi ditambah kan gitu ngomong kamu. Bukan. Gimana sih kamu Tidak ini? Ada perubahan, tidak ada perubahan di situ. Sangat berubah makna itu coy. Aduh kamu ini bener-bener balul bener loh. Itu ditambah. Tadinya dia abad keempat. Dengerin dulu. Tadinya dia abad keempat itu hanya menjelaskan satu manusia. Manusia itu terdiri dari darah, daging, darah, Roh roh, sama air. Ayat 7 di sama situ juga air. ada 3 di Dengarkan situ. dulu, dengar dulu. Di abad keempat, Yohanes 1 Yohanes 5:7 itu menjelaskan satu manusia atau penjelasan manusia, darah, daging dan roh, darah, air dan roh, kan gitu. Nah, setelah di abad ke-16 ditambahkan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menjadi Trinitas, kucluk. Kamu kok nggak paham-paham sih? Bukan tidak paham, saya paham sekali. Kalau udah paham ya jujur, ditambah beda makna udah. Tidak berubah warnanya, maknanya tidak berubah kok. Nenek Mukiper satu menjelaskan hanya satu manusia, kemudian pada abad ke-16 menjelaskan Trinitas, kucluk. Ayat 7 itu juga tadi ada 3 situ Pak. Coba buka ulang. Itu ada 3 unsur di dalam diri manusia. 3 kok di situ ayat 7 tadi. Ya coba kembali ke ayat 7 Benjamin, nggak ngerti dia menjelaskan Ini saya unsur kasih tahu lagi manusia. ya, Bang, Aduh. ya. Saya ulang lagi ya Bang ya. Ah. Di sini menjelaskan ada 3 yang bersaksi. Iya kan ada 3 di situ. Jadi setelah pembaharuan sekarang makin Itu roh, diperjelas 3 itu siapa? Air, Itu darah. penjelasannya di nomor 8 tuh, baca lihat dulu. Bentar. Nih, iya tuh sebentar. Iya, penjelasannya di nomor 8. Jadi nomor 7 saksinya adalah 3. Roh, air, dan darah. 3-tiganya adalah 1. Itu manusia. Ini biar lebih jelas lagi nih nomor 9. Kalau kita menerima testimoni kesaksian dari manusia, nah berarti yang diomongin di sini itu manusia. Satu orang yang terdiri dari roh, air, dan darah. Satu manusia, testimony of man. Saksinya manusia. Nah, tiba-tiba di sini Bang, waduh, yang bersaksi merekam di surga adalah Bapa, Firman, Hantu Suci, 3-tiganya adalah 1. Karena ada yang bersaksi di dunia itu roh, air, dan darah, dan 3-tiganya setuju jadi 1. Ini narasinya beda Bang. Di sini nggak ada tritunggalan. Masih nggak ngerti? Nanya juga berbeda. Kalau pemahaman saya sih tidak berubah maknanya. Nenek mau kiper lah.
Nggak Iya. jelas-jelas kok. Kalau udah ditampilkan begitu, Robi, jujurlah gitu loh. Supaya kamu nggak memalukan di sini. Ya saya mengakui Yesus juru selamat, kenapa saya malu? Kenapa lari ke situ? Ya iya, itu kan pengertian saya. Bahwa Siapa ya tadi yang membahas Yesus siapa? kalimat itu tidak berubah tujuannya. Nah, itu aja sih Ya tadi yang membahas Yesus di situ siapa? maksudnya. Yang membahas Yesus siapa? Yang di mana? Nomor 7 tadi memang membahas Yesus. Kan ada 3 di situ tulisannya. Jadi setelah pembaharuan. Kenapa tiba-tiba lari ke Yesus juru selamat? Ntar gua kebawa ke salib, mana ada juru selamat mati. Oh, ini Yesus balapan nggak disalib nih bang? Gimana ya? Yesus nggak disalib ya? Disalib lah dia, Gimana? mati. terus bangkit Balapan nggak lagi. disalib nih? Ini susah juga nih gitu. Ambilin lagi banjir disalib apa? Pengertian kami Yesus itu memang mati bangkit kembali pada hari yang ketiga. Teologis lagi nih. Bukan Kalau orang mati juru selamat apa gimana? Loh, kan Yesus itu bangkit. Enggak, bukan bangkitnya dulu diomongin matinya. Nah, itu kalau orang mati juru selamat atau bagaimana? Bagaimana mau juru selamat dia sendiri nggak selamat dari pembunuhan? Nah, coba pakai Kenapa akalmu. dia harus mati? Karena menebus dosa kita, membuktikan dia Tuhan. Membuktikan dia Tuhan. Dia Tuhan kok mati? Tuhan kok Dengar mati? dulu. Rohnya kembali kepada Bapa. Berarti ada 2 Tuhan. Oh gajah, dia adalah Tuhan. Nah, antara Bapa dan Yesus siapa yang Tuhan? Bapak itu kan udah aku bilang tadi, Bapak itu hakikat. Loh, kok Bapa hakikat? Namanya Yesus. Oh, Bapa Yesus itu juga. Ya dia satu, memang satu. Macam mana? Oh, jadi Bapa dan Yesus satu. Iya, Yakin? yakin, sangat yakin. Yakin. Selalu menyatu. Mereka adalah satu, memang satu. Iya, apakah Yesus dan Bapa selalu menyatu? Iya iyalah memang satu. Macam Oke, baik. Iya tuh. Yesus datang ke bumi lewat mana? Lewat mana? Mm-mm. Ya dia berinkarnasi menjadi manusia. Lewat mana? Lewat mana? Mm-mm. Ya kelahiran dari Maria. Oke, baik. Waktu dikandung Maria, Bapak
maunya tuh jadi Kristen lah ya, yang punya jati diri, mandiri, gitu. Sama dengan Buddha loh. Buddha itu nggak ada keislamannya loh. Itu diterangin dari awal ya. Begini bang, kalau abang mau bicara soal itu, makanya aku bilang tadi kalau seandainya memang kalian keberatan dengan apa yang kami pakai sekarang, berarti kalian harus ngomong dengan kementerian baru bisa. Kalau dengan kami itu nggak bisa. Apa hubungannya dengan kementerian? Pemerintah nggak, dengerin. Pemerintah itu nggak ikut campur karena lembaga Bible Indonesia itu mandiri, nggak bisa diganggu dalam menerjemah. Pemerintah nggak boleh intervensi. Iya sekarang Bebas dia. Waktu dengerin dulu ya. Kok kalian Waktu merasa berat? dengarkan dulu. Lembaga Bible Indonesia itu menerjemah, tidak ada intimidasi, tidak ada gangguan oleh siapapun. Merdeka dia di dalam ruangan AC menerjemahkan. Hasil terjemahannya yang kupakai itu, kenapa banyak berbau Islam? Mestinya kau sadar di situ. Lu tahu nggak, Bi? Hampir sudah 200 pendeta di Indonesia ini dan beberapa sinode gereja itu sudah tidak pakai LAI lagi. Karena mereka menganggap LAI ini terjemahannya banyak yang tipu muslihat. Kalau kau bawa LAI ini ke luar negeri dianggap sampah. Bayangkan bro, kalau kau bawa LAI ke luar negeri, lu sandingkan dengan King James Version KJV, dianggap sampah. Kenapa? Karena berbau Islam. Kalau bahasa Inggrisnya itu gak ada istilah-istilah Islam di sana. Sampulnya ya Bible, Biblika atau Biblos. Gitu loh. Yohanes 1 itu terjemahannya itu nggak ada kata Allah di situ. Sampulnya nggak ada kata Rasul, nggak ada. Gitu loh. Nggak ada kata ayat di sana, nomor. Itulah maksud saya kan bilang begitu. Maksudnya kalau mau komplain itu bukan sama kami, kan repot terus. Iya, oke lah. Tapi ini kan kita edukasi, mestinya kau introspeksi diri, betul juga ya. Mesti di situ aja dulu. Kau introspeksi diri, betul juga ya. Kenapa ya pakai istilah Islam ya? Gitu loh. Jangan Anda katakan bahwa ya kalau keberatan ya silahkan, bukan begitu maksudnya. Gitu loh. Minimal kau ngerti gitu loh. Itu maksudnya minimal kau ngerti. Oh iya benar juga ya. Gitu loh. Bible kan berbahasa Yunani. Kenapa diterjemahkan ke Indonesia kok ke Arab-Araban gitu loh? Kan mestinya kau introspeksi diri gitu. Oh iya ya, aslinya Bible. Kenapa jadi Alkitab? Bible itu artinya buku-buku. Alkitab itu sebuah buku. Beda tuh maknanya. Gitu loh. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris adalah God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. Kenapa Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah coba? Kamu dibilangin bidat loh. Oleh Kristen luar negeri dibilangin bidat loh. Kristen di Indonesia itu bidat. Karena banyak istilah Islamnya. Bener loh. Coba aja kamu ke luar negeri atau ketemu bule yang orang Inggris. Bule Inggris apalah itu yang Kristen, kamu dibilangin bidat. Karena mereka nggak mengenal kata Allah gitu. Tidak mengenal kata Alkitab, tidak mengenal kata Rasul. Enggak, Indonesia doang. Itu loh Bi, mestinya kau sadar ini. Saya nggak maksa kamu kok, cuman introspeksi sendiri aja bro. Oh iya juga ya. Kamu bergabung lah dengan Yakob Sulistyo, Beni, Pendeta Beni, semuanya itu loh. Ya keren lah. Nah supaya apa? Supaya Kristen di Indonesia ini benar-benar Kristen. Kami itu ingin Anda supaya benar-benar Kristen gitu loh. Boleh nggak sih kamu menjadi Kristen yang benar gitu? Memakai kebanggaan original teksmu itu loh. Kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili, ya pakailah aslinya. Seperti contoh ya Apostolos. Apostolos itu bahasa Yunani, Biblemu itu loh.
Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa menjadi rasul? Mestinya utusan. Nah, kalau sekiranya Paulus, Anda gengsi mengatakan dia utusan Paulus, ya pakailah apostolos Paulus, kan keren. Kenapa menjadi rasul, kan gitu. Itulah yang kita maksud, bro. Bukan apa-apa. Ini aja edukasi loh. Demi untuk kenyamanan Anda menjadi seorang Kristen. Bangga dong kamu menjadi Kristen tidak ke Islam-Islaman. Saya tanya kamu dulu, kalau kamu menjadi Kristen tidak ke Islam-Islaman, bangga nggak? Nah, itu kita repot ngurus itu bang di sini. Nggak, saya ulang dulu, ini bukan pengurus, ini bukan koperasi. Kamu bangga nggak menjadi seorang Kristen, murni Kristen tidak ke Islam-Islaman? Bangga atau tidak? Ya bangga lah. Ya bangga. Jadi hilangkan istilah Islam supaya kau bangga. Keren kan? Saya mau tanya dulu. Yang kalian anggap menggunakan istilah Islam mengganggu sama kalian nggak? Sangat. Sangat. Kenapa? Kok sangat? Inilah yang dipakai misionaris jalanan. Gitu loh, yang dipakai nipu-nipu. Coba kalau Bible, Apostolos, Theos, mana orang demen, mana laku di Indonesia. Ngerti nggak sih pembicaraan ini, Bi? Saya sih paham bang. Ya udahlah, bagus lah kalau kau paham gitu loh. Cuman persoalannya Nggak ada persoalan, cuman butuh kesadaran. Butuh kesadaran doang, jangan dipersoalankan gitulah ya. Kami di Indonesia itu Islam di Indonesia itu kami sangat toleran. Kami bisa saja melakukan seperti yang ada di Malaysia, mengajukan ke PT UN, dijamin Anda kalah. Tapi kami ini masih toleran. Tolerannya kenapa ya? Anda lah ya sadar diri, Anda lah yang berubah supaya terjadi toleransi umat beragama di Indonesia baik-baik. Jangan sampai nanti lewat pengadilan diputuskan, kan malu kayak Malaysia. Malaysia itu dilarang loh bro, pakai kata Allah di sana. Nah kami nggak seperti Malaysia membawa kayak beginian ke pengadilan. Kita hanya edukasi tiap hari. Banyak kok teredukasi, Bi. Banyak. Iya. Gitu loh. Bangga dong lo bawa tenteng satu buku isinya apa, sampulnya Bible atau Biblos. Bangga dong. Kenapa? Karena itu original teks Bible mau gitu. Kalau saya, maaf ya, Bi, kalau saya jadi orang Kristen, terus di situ isinya karapa najis gua pegang. Bener, malu gue. Loh, saya kan Kristen. Kok istilah Arab semua? Kok istilah Al-Quran banyak, Pak? Kan malu loh. Bener, artinya apa? Itu namanya kamuflase, bunglon, artinya tidak punya jati diri gitu loh. Nah saya ingin tuh saudara saya Robi ini yang baik hati, rajin menabung, tidak sombong, cuma selalu bokir di pagi hari kalau belum sarapan, kan gitu ya. sarapan dulu. Ya itu asik tuh. Saya lebih suka orang yang terus terang dan lebih menghormati satu sama lain. Oh ternyata Kristen begini, Islam begini, Buddha begini, kan asik. Gitu Bi, dari tadi pembicaraan kita mulai dari awal sampai akhir. Gitu loh bro. Jelas loh itu. Contoh aja Theos. Theos itu diterjemahin ya oke lah Tuhan. Ya kenapa berubah menjadi Allah gitu loh. Karena aneh. Allah itu sembahannya umat Islam. Tapi di Bible kamu disalahgunakan. Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Makanya Kristen itu sering bertanya, siapa nama Allahmu? Allah kita Yesus. Keliru itu. Maksudnya siapa nama Tuhanmu?
Ono lu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mestinya di situ bukan Allah Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Keren itu. Iya nggak Bi? Itu maksudnya. Banyak sekali penyalahgunaan bro. Jadi kamu sedikit-sedikit belajarlah kritis pada terjemahan itu. Kalau misalnya masuk gereja Pak Pendeta, saya diskusi semalam sama saudara-saudara saya Muslim. Keren loh penyebarannya. Pak Pendeta tolong beri saya penjelasan dong. Kenapa di sampul kita kok Alkitab, kenapa bukan Bible? Tolong jelaskan Pak Pendeta. Apa arti Alkitab? Apa arti Bible? Sama apa beda? Tadi udah dijelaskan di sini sangat berbeda. Bible itu buku-buku. Kalau diarabkan kutubun. Alkitab itu sebuah buku. Beda. Nah, itu lu pegang ini. Nah, lu tanya sama pendetamu. Kalau dia salah jawab, lu tampol. Ah, Pak Pendeta nggak benar, salah itu. Penjelasan sebenarnya adalah Bible itu buku-buku. Alkitab itu sebuah buku. Gitu loh ya. Minggu depan kalau kau ke gereja tanyalah. Atau siapa kek pendeta lu nemuin gitu. Oke? Itu pertama. Kedua, Pak Pendeta, Theos itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Nah, kalau misalnya Allah buka kamus Yunani Indonesia. Nah, Yunaninya adalah Theos, Indonesianya adalah bisa dewa bisa Tuhan. Gitu loh. Rasul lagi aja 3 aja kata rasul. Bahasa aslinya apostolos. Apostolos diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu utusan. Kenapa menjadi rasul? Rasul itu bahasa Arab. Mana lo? Saya 3 ya, Bible, Theos, sama Apostolos. 3 aja dulu, jangan kebanyakan. 3 kata loh. Ini 3 kata. Kalau kita sebagai seorang jujur menerjemah, kita pakai Google terjemahan, 3 kata ini 5 menit kelar. Tapi kalau menemukan Kristen yang songong, ini bisa 33 tahun kurang lebih 2 menit. Gitu loh Robi. Nggak kelar. Kena ngeyelnya minta ampun. Bener. Bisa diselesaikan dalam waktu 3 menit, tapi diperdebatkan selama 3 tahun 30 menit. Kurang 2 menit. Kurang 2 detik gitu. Kenapa? Karena ngeyelnya itu loh minta ampun. Gitu Robi. Masa kayak gini-gini mau dibawa ke pengadilan sih? Kan kasihan orang-orang nanti dipanggil kalah malu gitu loh. Dan terus kemudian merubah kitabnya dengan terpaksa karena keputusan perintah pengadilan. Kan lebih memalukan. Bagusnya itu kalau introspeksi diri, terus membenahi diri, lebih terhormat daripada dipaksa oleh pengadilan. Bener nggak tuh Bi? Di mana coba? Lebih terhormat kalau introspeksi diri daripada dipaksa oleh pengadilan. Kayak Malaysia dipaksa loh oleh pengadilan itu. Dipaksa oleh pengadilan. Tidak boleh mempergunakan kata Allah di area publik Kristen di sana. Nah, Indonesia mau seperti itu enggak. Karena kami menganggap kita ini toleransi, kita sebangsa dan setanah air. Kita enggak mau nanti dilihat dari negara lain kok Indonesia bisa begini. Jadi mohonlah kesadaran saudara-saudara kami ini introspeksi diri, terutama penggede-penggede lembaga Bible Indonesia ini yang ada di Jakarta. Introspeksi diri lah. Asik kok. Santai begitu. Enggak usah khawatir. Resiko memang sebuah kejujuran itu. Laku enggaknya ya belakangan, yang penting jujur dulu. Gitu lebih.
Kalau Gimana, memang, setuju nggak? kalau memang tidak apa namanya mengubah pengertian ya saya rasa nggak masalah. Tapi mudah-mudahan malam ini teredukasi ya. Sekiranya tadi ada kekeliruan kami bicara, ada hilap atau silap di dada aksen nama manusiawi ya, kita di sini ya mohon maaf ya, bukan menghakimi, tapi ini hanya edukasi, saling tukar informasi. Kira-kira gitu ya, Bi? Santai aja. Saya suka duduk di begini biar banyak ilmu. Nah, itu bagus gitu. Kalau boleh tidak tahu, lu posisi oh Pontianak. Tapi saya tadinya nggak tahu loh, tapi sekarang udah tahu loh Pontianak. Baik. Bang ini dari mana? Kalau kau di Jakarta, aku traktir kau kopi besok pagi. Wes, mantap. Kalau lu ke Jakarta main, hubungi HP saya aja. Gue jemput lo gue jemput kau di airport. Gue kasih lo hotel bintang 7. Alisannya enggak bener, gue kasih lo hotel bintang 7 disertai dengan obat puyer bintang 7 biar lo nggak sakit kepala gitu. Ya udah dulu ya, Bi, udah tengah malam ya. Makasih ya datang kemarin. Besok malam naik lagi aja. Oke. Insya Allah besok malam kalau lu agak awal masuk, siapkan pertanyaan, belajar, siapkan pertanyaan tentang Islam, baik hadis, Al-Quran, itu ya siapkan. Saya berikan prioritas utama. Kau sebagai tamu istimewa bertanya sepuasnya. Besok malam kita buka mulai dari jam 9 waktu Indonesia Barat. 9 ya, oke siap. Oke, ditunggu ya. Oke. Makasih Robi. Oke. Desarli gimana? Desarli? Iya kan dah giveaway-nya mungkin besok aja ya. Iya betul. Kita tunda aja dulu. Iya. Ya udah, kalau begitu mohon maaf giveaway-nya untuk malam ini ditiadakan dulu karena Bang Jumal lagi sudah istirahat. Ya. Udah jam malam. Besok malam giveaway-nya. Bang Robi bisa ikut giveaway besok malam begitu. Siapa tahu Anda bisa menjawab. Ya. Apanya? Ada semacam kuis. Ada pertanyaan, siapa yang menjawab benar pertama dialah pemenang, dikasih hadiah oleh hostnya. Gitu ya. Tuh. Nantilah saling follow dulu kita biar saling undang kalau udah dibuka. Oke, di follow aja hostnya tuh. Nanti di follow back. Di follow hostnya tidak mungkin diblokir, pasti di follow back. Ntar lo, aku follow hostnya lo. Ya udah full back aman. Ya udah, untuk yang ada di YouTube, terima kasih buat semuanya yang ada di sini juga. Sekian dulu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ini hanya diskusi lintas agama. Sekiranya ada kata-kata hilap dari kami, tentu kami minta maaf. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, tanpa hilap datangnya dari kami sebagai manusia. Jangan lupa kembali lagi besok malam di Sahabat Bang Juma untuk Anda semua. Sekian dulu perjumpaan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Jaya selalu Indonesiaku. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.